Kata Nabi SAW, la tutruni, janganlah kalian memujiku sebagaimana orang Nasara berlebihan kepada Nabi Isa. Innama ana abdun. Aku ini hanyalah hamba. Faqulu Abdullahi wa rasuluh. Faqulu Abdullah wa rasuluh. Katakanlah, maka katakanlah Muhammad itu hamba Allah dan Rasulnya. Perhatikan sini, ini Nabi SAW bukan terpuji hanya sebagai seorang Rasul, tapi Nabi juga terpuji sebagai seorang hamba. Makanya Allah memuji Nabi dari dua sisi. Sisi sebagai Rasul, sisi sebagai hamba. Ya. Kenapa? Karena bukti seorang itu adalah makhluk dari Tuhan dalam penghambaannya terhadap apa? Tuhan. Apa bukti? Bukti bahwasanya Anda taat kepada saya, Anda sangat tunduk kepada saya. Itu berarti Anda taat kepada saya. Berarti saya benar-benar Tuhanmu, saya benar-benar majikanmu. Ya, buktinya Anda sangat taat kepada saya. Kalau ternyata saya perintahkan Anda enggak taat, berarti saya bukan majikan sebenarnya, atau Anda sebenarnya bukan orang yang taat kepada majikan ya. Kalau benar-benar saya majikan, harusnya apa yang saya katakan Anda taat. Nah, Nabi SAW benar-benar seorang hamba, benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang bisa menyamai penghambaan Nabi SAW. Oleh karena Nabi SAW beribadah kepada Allah sampai hatta tatawarram qadamah, sampai kedua kakinya bengkak. Hatta tatafattar qadamah, sampai kedua kaki beliau pecah-pecah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada di antara kita yang beribadah sampai kakinya pecah? Tidak ada. Nabi SAW beribadah luar biasa. Azan. Oleh karenanya dalam Al-Quran Allah memuji Nabi dengan penyebutannya sebagai hamba. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu liyuriyahu min ayatina. Kata Allah Subhanahu wa taala, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Allah tidak mengatakan Maha suci Allah yang memperjalankan Rasulnya. Padahal Isra Mi'raj itu kondisi di mana Nabi benar-benar sangat mulia. Tapi Allah menyebut Nabi dengan apa? Hambanya. Berarti Allah memuji Nabi bukan hanya sekedar sebagai Rasul, tapi sebagai apa? Hambanya. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi surati mithlihi." Kalau kalian ragu tentang apa yang kami turunkan kepada hamba kami. Lihat. Tatkala Allah tantang mereka, Allah menamakan Nabi dengan hamba. Kalau kalian ragu tentang apa yang kami turunkan kepada hamba kami, berarti Allah sedang memuji Nabi dalam posisi sedang menantang orang-orang musyrikin. Ya, Allah menyebut Nabi dengan apa? Hamba. Wa annahu lamma qama Abdullah yad'uuhu. Wa annahu lamma qama Abdullah yad'uuhu kanu yakununa alaihi ibadah. Yad'uuhu. Dalam surat apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tatkala hamba Allah sedang salat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hamba Allah. Jadi Nabi bukan dipuji sebagai seorang rasul, tapi bagaimana penghambaan Nabi yang sangat luar biasa. Makanya Nabi dalam segala hal luar biasa. Dalam puasanya, dalam salatnya, dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam tawakalnya, dalam segala hal. Sebagai bukti dia seorang hamba. Makanya dia salat sampai kakinya bengkak. Beliau alaihi salatu wasallam salat sampai kakinya pecah-pecah. Ada seorang sahabat ingin salat malam bersama Nabi. Ternyata Nabi rakaat pertama baca surat Al-Baqarah. Bayangkan, begitu Nabi sudah di ujung surat Al-Baqarah, sahabat ini kira Nabi mau rukuk, ternyata Nabi lanjut dengan surat An-Nisa. Waduh. Dia sabar lagi. Di akhir surat An-Nisa dikira Nabi mau rukuk, ternyata Nabi lanjut lagi surat Ali Imran. Ya, mungkin Nabi enggak enak sama dia, Nabi akhirnya rukuk. Mungkin. Kalau enggak lanjut lagi bisa kabur dia. Jadi, tapi hampir saya tinggalkan Nabi salat sendiri.
Siapa yang kuat solat 1 rakaat Al-Baqarah? Ya, awal pertama nangis, khusyuk, lama pegel, lama-lama nangis kelamaan. Siapa yang kuat solat sampai 1 rakaat 3 surat seperti itu? Berat. Tapi Nabi menikmati, berlezat-lezat, ya. Sampai kaki beliau bengkak-bengkak. Makanya dibilang seorang hamba. Di antara bukti Nabi seorang hamba. Pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Beliau makan. Dan Tuhan tidak makan. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga minum. Berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam lapar dan haus. Dan konsekuensi dari makan dan minum, Nabi ya buang air besar, Nabi beristinja. Ya, Nabi beristinja, Nabi buang air besar, Nabi kencing, ya, Nabi buang air besar, Nabi buang air kecil, ya. Nabi buang air. Nabi kencing, Nabi buang air besar, makanya Nabi minta diambilkan air untuk istinja atau Nabi beristijmar. Ya, Tuhan tidak mungkin buang air besar, buang air kecil. Tuhan suci dari itu semua. Kemudian juga ketiga, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam beribadah, dan ini bukti nyata bahwasanya dia seorang hamba, ya. Makanya di antara bantahan yang paling telak kepada orang-orang Nasara, kita katakan Nabi Isa beribadah. Nabi Isa beribadah. Dalam Injil disebutkan Nabi Isa berdoa. Sering dia berdoa. Dalam Injil juga disebut Nabi Isa sujud. Nah, kalau dia Tuhan, ngapain dia berdoa kepada siapa? Dia harusnya orang doa sama dia. Kalau dia Tuhan, ngapain dia sujud? Sujud kepada siapa? Ya. Sujud kepada siapa? Ini menunjukkan dia bukan Tuhan. Bahkan dalam Al-Quran kata Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Isa berkata, Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Allah memberi wasiat kepadaku untuk salat dan untuk bayar zakat. Apakah Tuhan perlu bayar zakat? Tuhan salat, Tuhan tidak salat, Tuhan tidak bayar zakat. Berarti Nabi adalah seorang manusia. Kemudian Nabi SAW apalagi menikah. Apakah Tuhan menikah? Tidak. Nabi menikah. Kemudian 5, Nabi SAW apa? Berhubungan sehingga Nabi SAW junub. Ya, Nabi SAW junub berhubungan dengan istrinya. Ya, berarti dia manusia. Kemudian yang ke-6, Nabi punya anak. Dia punya anak. Dia bukan Tuhan, dia manusia. Nabi tidur, ya. Sebagaimana sifat-sifat manusia. Nabi lupa. Kalau Tuhan lupa bahaya. Nabi mengatakan innama ana basyarum mithlukum ansa kama tansaun. Sungguhnya aku ini manusia seperti kalian. Aku lupa sebagaimana kalian lupa. Fa idza nasitu fadzakkiruni. Kalau aku lupa maka ingatkanlah aku. Berarti Nabi lupa. Nabi lupa. Apa lagi? Ya. 9 apa? Nabi sakit. Kalau Tuhan sakit gawat. Makanya dalam hadis sebutkan Nabi waktu sakit, ya, Nabi mengatakan inni la'u'ak kama yu'aku rajulani minkum. Saya ini kalau panas 2 kali lipat seperti panas kalian. Karena pahala Nabi sangat banyak. Kemudian apa lagi? Nabi meninggal. Kata Allah, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sungguhnya kau mati sebagaimana mereka juga bakalan mati, ya. Ya. Wa Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa immata au qutilan qalabatum ala aqabikum. Sungguhnya tidaklah Muhammad itu kecuali hanyalah seorang rasul dan telah berlalu rasul sebelumnya. Kalau dia meninggal, bukankah Rasulullah juga sudah meninggal? Rasul sebelum dia semuanya meninggal. Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Daud, Sulaiman, semuanya meninggal. Muhammad juga meninggal. Maka dia tidak ada bedanya dengan Rasul yang lain. Sebagaimana Rasul-Rasul yang lain bukan Tuhan, Muhammad juga bukan Tuhan. Ya. 11. Nabi tidak tahu ilmu gaib. Terlalu banyak Nabi SAW tidak tahu masa lalu. Makanya waktu istrinya kalungnya hilang, Nabi tidak tahu di mana kalungnya. Cari-cari enggak ketemu. Waktu istrinya dituduh berzina, Nabi tidak tahu apakah Aisyah berzina atau tidak. Nabi tunggu wahyu. Sebulan baru turun wahyu, baru dikasih tahu bahwasanya Aisyah tidak berzina. Kalau Nabi tahu masa lalu, Nabi pasti tahu. Oh, tidak. Nabi tidak tahu masa depan. Buktinya Nabi tidak tahu masa sekarang. Buktinya Nabi dikasih racun. Nabi tidak tahu isinya racun oleh wanita Yahudiyah. Sehingga beliau makan teracuni pada tahun 7 Hijriah. Pada tahun 11 Hijriah beliau meninggal gara-gara bekas racun tersebut. Alaihi salatu wassalam. Ya. Nabi tidak tahu masa depan, makanya Nabi berperang. Nabi tidak tahu ternyata dalam perang Uhud Nabi terluka. Nabi sampai celaka sampai. Ya, di antaranya bukti Nabi SAW
bukan manusia, Nabi juga apa? Nabi terluka. Jadi ini semua dalil bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah Tuhan. Maka tidak boleh seorang mengangkat derajat Nabi pada derajat ketuhanan. Seperti perkataan Al-Busiri, ya, wa inna min judika ad-dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmal lauhi wal qalami. Dia memuji Nabi, dia mengatakan sungguhnya ya di antara kedermawananmu wahai Muhammad adalah dunia dan akhirat. Kata dia dunia dan surga itu kedermaan Nabi Muhammad. Ya, kalau seandainya itu dunia dan surga dari Muhammad, kemudian yang dari Allah yang mana? Wa inna min ulumika ilmal lauhi wal qalami. Dan sungguhnya di antara ilmu wahai Muhammad adalah ilmu lauhil mahfuz. Ini tidak benar. Berarti Nabi tahu ilmu gaib. Ini mengangkat Nabi derajat sampai pada apa? Ketuhanan. Dia juga berkata, da' madda'athun nasara fi nabiyihim wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi. Kata dia, tinggalkanlah semua apa yang diucapkan Nasara, Isa adalah putra Allah. Tapi pujilah Muhammad pujian apapun, yang penting jangan yang ini. Jadi ente muji Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pujian apapun enggak apa-apa, yang penting jangan yang ini. Jangan mengatakan Nabi Isa adalah Muhammad adalah putra Allah sebagai Nabi Isa putra. Ini salah. Nabi tidak boleh dipuji sembarangan, ya. Tidak boleh diangkat sampai derajatnya lebih daripada yang seharusnya. Bagaimana Nabi tidak marah sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu ada dua wanita berkata, wa fina nabiyyun ya'lamu mal fil ghad, di antara kami ada nabi yang tahu apa yang terjadi besok. Nabi marah. Padahal Nabi terkadang tahu kalau dikasih tahu Allah. Kalau tidak dikasih tahu, Nabi tidak tahu. Maka dengan mengatakan secara mutlak Nabi tahu apa yang terjadi besok, Nabi marah. Nabi tidak tahu. Nabi tidak tahu. Nabi marah kepada dua budak wanita tersebut, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ahadun ahabba ilai min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanu idza ra'au lam yakumu. Kata Anas, tidak ada orang paling dicintai oleh para sahabat seperti Nabi. Tapi kalau mereka lihat Nabi datang, mereka tidak berdiri menghormati Nabi. Lima ya'lamuna min karayatihi lidzalik. Karena mereka tahu Nabi tidak suka seperti itu. Nabi tidak suka digitukan, ya. Jadi Nabi tidak boleh diangkat derajatnya sampai akhirnya disembah. Sampai disembah. Sekarang banyak orang manusia, ada yang berkata ya Muhammad, ada yang berkata ya Husain, ada yang mengatakan ya Ali, ada yang berkata ya Fatimah, ada yang mengatakan ya Abdul Qadir Jailani, ada yang mengatakan ya Ahmad Badawi, ada yang mengatakan ya Sunan Fulan, ya Sunan Fulan, ya Wali Fulan, ya Wali Fulan. Berdoa syirik atau bukan? Syirik, berdoa kepada orang soleh tersebut. Betapa banyak orang tulis permintaan dilemparkan ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak baca, yang baca tukang sapu-sapu itu. Ya. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri orang-orang sujud ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dilarang di kuburan Nabi, mereka keluar ke arah kiblat kemudian sujud. Orang Indonesia satu jamaah umrah langsung sujud kepada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Meskipun Nabi seorang hamba, ya, tapi dia punya keistimewaan, dia adalah seorang apa? Rasul. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya." Katakanlah aku adalah seorang manusia seperti kalian, akan tapi aku diberi wahyu. Maka konsekuensi Nabi seorang Rasul adalah membenarkan seluruh perkataannya. Karena dia seorang Rasul, utusan Tuhan. Kalau utusan Tuhan pasti benar. Yang kedua, menjalankan perintahnya. Dia menjauhi larangannya. Tidak beribadah kecuali dengan syariatnya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang tidak boleh berlebihan kepada Nabi. Dia seorang Rasul tapi dia juga seorang hamba. Sebagaimana Isa Abdullah wa Rasuluh. Sebagaimana Isa hamba Allah dan Rasulnya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga hamba Allah dan Rasulnya. Baik, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Sampai sini saja. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.